dengan saya Saskia Patricia Surato di channel Bisa dan episode tutorial and tips adalah My Diary 3. Sebelum kita mulai topik ini, saya akan mengasihkan informasi kepada kalian bahwa gini, selama Piala Dunia U17, dua sinetron ketika misalkan sepak bola jam 6, dua sinetron SCTV yaitu Bila Disuruh dan Kupilih terpaksa harus diliburkan. Jadi kemungkinan besar durasi pertandingannya itu adalah kurang lebih sekitar 6 jam. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, sebenarnya pada orang yang beranggapan bahwa sinetron SCTV itu kan terpaksa diliburkan karena Piala Dunia. Banyak sekali menimbulkan banyak protes. Tapi justru baik, berapa baik bagi waktu bagi kalian nih yang asal penggemar sinetron. Ini supaya kalian bisa lebih rajin bijak lagi dalam memanajemen waktu untuk menonton serial, bukan nonton serial sih, untuk sinetron dengan menonton animasi yang lain, misalnya animasi boleh, drama juga boleh. Jadi itulah kemudian saya informasi bahwa SCTV 2023 bakal sudah ditayangkan SCTV mulai pertemuan sih akan tanggal 22 November. Jadi udah kalian udah pernah nantikannya kan tadi pagi. Jadi ini merupakan awarding yang bukan yang pertama sih, ini merupakan award SCTV Award pagelaran yang ketiga setelah di tahun 2000 sebenarnya tahun 2017 itu sekarang hari Rabu, dan ini merupakan sekarang hari Rabu itu tanggal 22 November. Jadi batas votingnya, karena kenapa? Karena batas votingnya itu tetap kedua adalah hari Selasa depan tepatnya. Nah jadi kalau kalian juga semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya guys, kalau kalian bisa menikmati sisa hari libur musim gugur sampai menuju musim dingin, jadi kalian seperti itu. So, topik kali ini saya akan menjelaskan apa kaidah dari kebiasaan membersihkan kamar mandi di setelah mandi. Jadi gini, kan hari ini kan baru tahun kali ini kan sekarang kan lagi musim hujan, tapi mungkin sekarang ini tuh airnya tuh mengalami rasa pasang surut. Jadi misal jadi musibah namanya fenomenalnya El Nino. Apa maksud El Nino itu? El Nino itu merupakan musim yang mengakibatkan sistem pangan menurun karena kadar airnya habis, ataupun karena kekeringan, ataupun juga biasa parah El Nina yang bisa memacu risiko lebih parah. Jadi kalau kalian yang merasa ibu buang air itu kenapa selalu diingatin, tapi justru air memang sebenarnya tidak habis karena memiliki daur, tapi persediaan masih berkurang karena kalian itu seringkali membuang-buang air ya, buang-buang air tujuan yang tidak benar. Jadi mau tidak mau kalian harus bijak dalam menggunakan air, apalagi kalau mau mandi, mencuci piring, minum pakaian sebagainya. Nah jadi apa kaitannya dengan membersihkan kamar mandi setelah mandi? Jadi gini, air itu kamar mandi itu juga digunakan untuk melakukan bagaimana pencucian atau pencucian dan persucian. Misalnya untuk berwudu, mandi, melakukan siwak, melakukan hadas mandi besar dan juga lain sebagainya. Terutama ketika kita membersihkan kamar mandi ya, terutama di toilet nih. Kan toilet itu kan biasanya tuh bau ya, bau karena bekas dari dudukan orang, dari pantat asapnya dari mana? Dari gas dari tubuh tersebut. Nah, kalau kita pipis atau buang air besar kan toilet kan bau, jadi kalian yang sering kebiasaan meninggalkan toilet setelah pipis itu tuh sangat tidak baik guys, karena kenapa? Karena bau yang menyengat dari air urin dan juga fes itu akan sangat menyengat tidak hanya ke kamar mandi tapi juga ke lain. Jadi kalian harus biasakan untuk membersihkan toilet dengan cara memflushnya. Kalau jika tidak ada, kalau untuk jongkok, kalian harus sediakan bak itu menggunakan ember yang berisi air dengan gayung. Tapi nggak boleh banyak-banyak, cukupnya sampai toilet benar bersih. Kemudian tujuan kamar mandi tidak itu seperti situ. Ke toilet, tempat duduk toiletnya juga harus dibersihkan, dengan menggunakan tidur basah ataupun air, dan dicampur dengan sabun khusus untuk kamar mandi supaya toiletnya pun tetap bersih. Kemudian ketika mandi, kadang-kadang biasanya kan kita mandi itu kan airnya banyak. Kita kadang mandi sekata orang tua pernah bilang, teh jangan banyak-banyak busa sampo dan sabunnya. Kalian bisa menggunakan sabun cukup dengan cara pertama dengan gini dulu, ambil teteskan sabun ke dalam tangan kalian, terus kemudian cuci tangan seperti itu, sama ada satu tangan, terus berjelas ke dalam tubuh atau badan kalian. Jadi kalian bisa menggunakan air secukupnya itu. Kalau kadang tidak sadar nih, habis mandi itu kan banyak busa yang dari lantai. Jika tidak dibersihkan juga mengakibatkan tergelincir dan terpeleset ketika jatuh. Nah makanya dari itu yang perlu kalian lakukan adalah setelah sebelum meninggalkan kamar mandi, kalian harus wajib membersihkan lantai-lantai sisanya dengan cara membersihkan BCK-nya ke dalam luar. Supaya kenapa? Tujuannya untuk menghindari kejadian kepleset tadi. Apalagi bau sisa busa dari pasta gigi juga seperti itu, harus dibersihkan juga supaya tidak tergelincir. Sebenarnya kalian membersihkan kamar mandi setelah mandi ini juga bertujuan untuk menambah rasa tanggung jawab kita, semakin kita menjaga kebersihan rumah, dan juga membuat kita mengetahui bahwa kamar mandi itu kan tempat sarangnya setan. Jadi menyucikan tempat kamar mandi itu juga berguna untuk mengusir para setan-setan yang mengganggu
mengganggu nafsu kita untuk ketika kita melakukan persucian. Oke, tapi kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa sebiasa posisi bedaku kemarin saya koneksi ini tahu bagaimana pendapat kalian mengenai vlog ini dan apa kaidah dari lain dari kalian untuk selalu membersihkan kamar mandi setelah mandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.